Sebenarnya kalau kita lihat di dalam keterangan anak ya, di dalam keterangan anak itu jelas sekali bahwa apa yang ayahnya perlakukan ke dia itu dia sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Tema kita kali ini adalah berkaitan soal kekerasan seksual, pemerkosaan yang lagi heboh sekarang. Ya, banyak terjadi sebenarnya di beberapa daerah, tapi yang lagi heboh sekarang ini adalah kasus yang terjadi di Luwu Timur. Dan ini melibatkan adalah seorang ayah kandung gitu ya, kepada anaknya sendiri. Kejadiannya sejak tahun 2019 dan ternyata sampai sekarang seolah-olah akan hilang di telan bumi gitu ya. Teman-teman sekalian, saya sudah bersama, kita bersyukur karena hadir di sini bersama Kak Nusi gitu ya. Kak Nusi ini dari Dewi Keadilan. Jadi beliau dulu adalah dari LBH Apik gitu ya. Sejak dari awal memang konsep mendampingi kasus seperti ini dan ternyata sampai sekarang beliau juga mendampingi kasus ini. Kita akan berdiskusi sama beliau. Kak Nusi, ada apa sih sebenarnya dengan kasus ini dari tahun 2019 gitu loh. Iya. Kalau kita bicara, saya membayangkan ini korban gitu ya, iya. Korban gitu ya. Asal benar sekian sudah hampir masuk 2 tahun, seumuran COVID malah lewat gitu. Gimana iya. Mas? Iya, jadi sebenarnya kasus ini terjadi sebelum COVID ya. Dan memang waktu itu kita ketahui kasusnya saat itu memang di akhir-akhir pada saat sudah SP3 oleh Polres Luwu Timur ya, di mana waktu itu korban melapor ke P2TP2A Kota Makassar, gitu, dan ke LBH Makassar. Ya, jadi kemudian LBH Makassar ini membentuk tim ya, tim advokasi pembela kasus ini, dan waktu itu memang kita sedang mengupayakan karena begini, Luwu Timur itu kan juga jauh ya. Jauh ya. Ya, sementara 11 jam perjalanan. Ya, sementara tidak ada lembaga seperti LBH yang di sana. Sehingga memang juga kerentanan korban terhadap tindakan-tindakan intimidasi atau teror itu juga menjadi concern kami waktu itu. Nah, pada saat dilaporkan lalu kemudian terbentuk tim, ada upaya-upaya juga yang sudah dilakukan oleh P2TP2A Makassar ya, misalnya melakukan visum ya. Jadi sudah visum? Sudah juga ada visum ya. Tapi sebelum visum sebenarnya diperiksakan ke dokter kebidanan ya. Nah, waktu diperiksa memang ada indikasi bahwa memang alat kelaminnya itu rusak ya, karena anak ini juga mengalami keputihan ya. Karena umurnya waktu itu kalau salah 9 tahun, 10 tahun, masih kecil ya, yang paling tua itu. Dan sudah di... Yang paling tua 9? Iya. Bisa bayangin ya, paling tua 9 ada yang 3 tahun kalau nggak salah yang paling kecil. Jadi 2 perempuan, 1 laki-laki. Nah, dari hasil pemeriksaan awal termasuk hasil pemeriksaan psikolog yang memang tersertifikasi itu menunjukkan bahwa memang ada tanda-tanda kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Nah, cuma memang karena waktu itu kasus sudah SP3, maka kita mengumpulkan bukti. Jadi bukti-bukti yang dikumpulkan itu, pelaku ini ayahnya sendiri? Iya, ayah kandung. Tapi memang mereka sudah bercerai, ya, sudah bercerai. Jadi anak-anak ini tinggal sama ibunya, mereka bertiga, bapaknya tinggal di tempat lain. Jadi waktu itu kita mengumpulkan bukti untuk meminta gelar perkara di Polda Sulsel agar kasus ini dibuka lagi. Ya. Tapi kemudian dalam gelar perkara tersebut, ya itu tadi Polda itu berketetapan membenarkan proses pemeriksaan di Polres Luwu Timur. Nah, kalau kita lihat dari periode penanganan kasus ini dalam proses penyelidikan dan penyidikan, itu mulai dari pelaporan sampai SP3 itu hanya membutuhkan waktu 2 bulan. Artinya prosesnya sangat cepat, gitu. Bukan cepat penanganan kasusnya, tapi cepat SP3-nya. Iya, cepat sekali SP3-nya.
Yang kedua adalah di dalam proses-proses penanganan terhadap korban, kami melihat bahwa ada juga maladministrasi ya, di mana misalnya pada saat anak diperiksa itu tidak didampingi oleh pendamping, ya. Kan di Undang-Undang Perlindungan Anak dan ini jelas. Iya, betul harusnya. Jadi memang itu yang kemudian kita jadikan juga alasan bahwa ada proses yang tidak dilalui dengan baik. Yang kedua adalah hasil pemeriksaan dari P2TP2A di mana ibu korban ini diperiksa itu oleh sarjana psikolog, di mana hasil keterangan itu memberikan keterangan bahwa ibunya ini waham. Waham itu semacam depresi ya, sehingga dianggap bahwa laporan ibunya ini mengada-ada begitu. Nah akhirnya ibunya ini juga dilapor waktu sudah SP3, dilapor pencemaran nama baik oleh tapi kan ini dua hal yang berbeda, laporan ibu dengan kejadian di anak. Iya betul ya. Terlepas dari misalnya ibunya waham misalnya, tetap harus dilihat bahwa ada persoalan di anaknya. Ada persoalan. Iya. Ini kan laporan awal ibu hanya pintu masuk. Iya. Nah, harusnya kan pihak kepolisian melihat mau siapapun yang melapor kan sebenarnya kalau di undang-undang. Karena ini bukan delik aduan. Iya, delik aduan. Ini delik biasa sehingga harusnya ya pihak kepolisian itu tetap harus menindaklanjuti gitu. Jadi ibunya dilapor balik? Iya, dilapor balik. Sekarang? Jadi waktu itu juga prosesnya didampingi, tapi mungkin putusannya itu tidak sampai dia ditahan ya, tidak gitu. Ya, maksud saya ini kan teman-teman ini ada satu peristiwa di daerah di Sulawesi Selatan ini yang kemudian membuat kita semua heboh karena ini kejadiannya kepada, saya klarifikasi lagi kan sih. 3 orang anak, kakaknya saudara kandung ya? Iya, saudara kandung mereka. Kakaknya ini laki atau perempuan kakaknya? Kakaknya ini yang tertua perempuan. Ya. Umur 9 tahun. Sekitar 9 tahun waktu itu, 9 atau 10 tahun. Kalau kita hitung jarak katakanlah berarti 7 tahun. Iya. Yang kedua laki? Yang kedua itu perempuan. Iya, yang ketiga laki-laki. 3 laki-laki. Tiga-tiganya saya baca, tiga-tiganya nih. Iya, kalau tiga-tiga, yang 2 kan kalau di dalam istilah ya sebenarnya kalau untuk perempuan kan perkosaan ya. Kalau laki-laki itu kan sodomi ya. Sodomi ya. Sodomi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di dalam keterangan anak ya, di dalam keterangan anak itu jelas sekali bahwa apa yang ayahnya perlakukan ke dia itu dia sebutkan gitu. Cuma ya itu tadi yang mengherankan karena memang mereka menganggap bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan keterangan atau sebagai keterangan saksi ya, karena dia kan masih di bawah perwalian. Tapi kan harusnya itu diperkuat dengan keterangan saksi ahli misalnya misalnya psikolog. Nah sementara itu yang sebenarnya karena kemarin ini tidak dibuka ruang untuk SP3 sehingga kita juga tidak jadi, bisa terbit SP3 ini sebelum tidak ada pemeriksaan ahli apa semua? Belum. Jadi itu yang saya bilang tadi 2 bulan kan. Nah, jadi kasus ini kita tahu pada saat sudah SP3. Nah, pada saat itu kemudian kita berkoordinasi menyurat ke Polda dan itu juga lama prosesnya sampai kemudian bisa gelar perkara. Dan bayangkan bagaimana kita juga keteteran ya pada saat mau gelar perkara itu berapa kali ditunda sehingga kita ini seperti didadak. Jadi misalnya besok gelar perkara baru dikasih tahu hari ini. Sementara psikolog yang memeriksa korban waktu itu tidak bisa hadir di gelar perkara itu karena waktu itu sedang di luar kota karena mendadak kan, tidak dipersiapkan dengan baik. Gitu. Jadi sebenarnya juga kemarin ya kelihatannya memang gelar perkara itu juga ya hanya formalitas karena sudah langsung terbit juga surat bahwa Polda sepakat dengan SP3 ya. Padahal kalau kita bicara Undang-Undang Perlindungan Anak ini 20 tahun ya? Iya. 20 tahun. Maka seumur hidup kan gitu. Jadi agak ini. Ya teman-teman sekalian, kita berharap ya bahwa publik bisa, aparat kita bisa kembali membuka mata gitu ya. Ini persoalan generasi, persoalan anak kita gitu ya. Yang sekali lagi
ini bukan soal siapa melapor gitu kan, ini bukan Iya. delik aduannya, ini delik biasa. Dan sebenarnya ada banyak, maaf saya bukan mengurir, jadi ada banyak sebenarnya kalau soal kesaksian anak belum karena dianggap peralihan ya gitu. Iya. Tapi kan ada alat bukti lain, Iya, ada visum betul, gitu ya, betul. kemudian hasil Saksi dari ahli. saksi ahli psikolog gitu ya. Iya. Jadi ada banyak kalau kita berupaya keras gitu ya. Tapi sekali lagi semoga saja bisa kita membuka mata semua karena ini adalah sebuah peristiwa dan kita tidak mau ini terus lagi. Baik kepada anak yang bersangkutan dan kepada anak yang lain, karena bagaimanapun juga ini adalah sebuah kekerasan yang mematikan generasi kita. Terima kasih Kak Lucy, luar Terima biasa kasih. sekali lagi atas kesediaannya hadir di channel ini gitu ya. Dan semoga kita sama-sama berharap, berdoa semoga ini adalah kejadian yang terakhir kalinya, dan tentu khususnya ini adalah kita mendorong aparat untuk bisa kembali bekerja lebih profesional lagi. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Sampai jumpa pada edisi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.